Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi di acara podcast Kemangi. Kementerian Agama Kabupaten Pati memberi informasi. Dan sahabat religi, hari ini kita ditemukan dengan waktu yang baru, kesempatan yang baru. Kita akan membahas sejumlah informasi di mana informasi ini akan diberikan oleh Pokjaluh, kelompok kerja penyuluh. Dan perkenalkan, saya Zainal Arifin sebagai host di hari ini. Dan kita perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di saat ini. Beliau ada Bapak Muhammad Roni SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hari Zain. ini sehat, Pak Roni? Alhamdulillah, Fikir. Alhamdulillah. Pak Roni, hari-hari ini kelihatannya penyuluh serba inovasi ya di berbagai hal, baik di lapangan, di administrasi, dan dari sisi-sisi yang lain. Dan kabarnya ini hari ini Pokjaluh ini ada 3 inovasi baru yang kemarin sempat diinformasikan dan dikabarkan ke teman-teman. Ada Gapura, ada Larasati, ada Pelita. Betul ya Pak Rani ya? Ya. Apa sih itu Gapura, Pelita, kemudian Larasati? Bisa disampaikan Pak Rani, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. religi yang kami hormati. Jadi terkait dengan tugas pokok fungsi penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Pati, kami yang diberikan amanah sejak Oktober 2024. Sebenarnya ketika diminta oleh kawan-kawan teman-teman dari penyuluh, kami sebagai ketua Pokjaluh tidak membuat program yang muluk-muluk ya. Sebenarnya kita hanya memprogramkan bagaimana teman-teman penyuluh di dalam organisasi Pokjaluh ini bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Kita tidak lepas dari regulasi. Ketika kita menjalankan tugas pokok fungsi dengan baik, maka insya Allah program-program itu akan muncul dengan sendirinya. Betul. Termasuk 3 program alhamdulillah yang kemarin kita laksanakan. Itu ada Gapura, Iya. adalah gerakan penyuluh agama Islam atau gerakan penyuluh agama pendamping usaha rakyat. Terus itu sebenarnya bukan sebagai program yang kita rancang dari awal, itu tidak, tapi itu sebagai sebuah nama program yang sudah kita jalankan secara organik. Teman-teman penyuluh sudah menjalankan. Jadi program Gapura itu penamaannya baru-baru ini aja Mas. Oh gitu ya. Baru-baru aja ini, tapi kegiatan teman-teman penyuluh menjalankan tugas pokok fungsinya termasuk pendampingan pada masyarakat, termasuk pendampingan ekonomi, pendampingan usaha pada teman-teman, khususnya di anggota majelis taklim yang dibina oleh teman-teman penyuluh. Itu kemudian ada banyak teman-teman yang sudah menjalankan itu, sehingga kita beri nama ya, kira-kira kalau ada program tapi nggak ada namanya kan kita beri nama Gapura, gerakan penyuluh agama pendamping Usaha rakyat. itu yang melatar belakangi ada nama Gapura itu sendiri ya. Sebenarnya bukan program yang dirancang khusus, tapi sebenarnya hanya menjalankan tugas pokok sebagai penyuluh, yaitu mendampingi. Jadi termasuk fungsi penyuluh itu kan itu ya. Jadi secara ekonomi juga bisa mendampingi, tidak hanya ceramah gitu ya. Gitu. Dan apa sih yang menjadi semacam motivasi atau kajian bahwa penyuluh punya peran strategis di hal itu, yang sering kita kenal bahwa penyuluh itu kan apalagi yang khususnya agama Islam yang biasanya yang dikenal hanya ngaji, menyampaikan informasi keislaman, dan hari ini penyuluh ada gerakan Gapura itu sendiri. Apa yang menjadi motivasi bahwa penyuluh bisa berperan strategis? Ya, jadi sebenarnya melalui kewajiban teman-teman di penyuluh pendampingan pada masyarakat, khususnya di majelis-majelis taklim, itu banyak keluhan dari
dari anggota-anggota majelis taklim terkait dengan ekonomi dan macam-macam, sehingga ini bisa match dengan tugas penyuluh. Kita dapat tawaran kerjasama juga dari berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan-bantuan. Kalau selama ini bantuan-bantuan mungkin dari pemerintah, dari lembaga itu sifatnya adalah konsumtif, tapi kita menangkap itu bagaimana yang kita bantu, yang kita berikan itu adalah yang produktif, sehingga yang punya usaha ini kita kita dampingi, bantuan-bantuan yang ada ini kita supaya tidak dikasih langsung hilang secara konsumtif, tapi berkembang seperti itu. Dan itu oleh teman-teman ada, karena berbasis di majelis taklim, jadi pengawasannya enak, sering ketemu, nanti apa-apa nanti kita bisa sampaikan kepada yang punya persoalan terkait ekonomi, yang sudah punya usaha, kok ada keluhan tentang mungkin kesulitan tentang ini, yaitu penyuluh sebagai tempat bertanyanya di umat, di juga ekonomi ini bisa menjawab itu. Nah, ini kan kalau usaha rakyat itu kan tidak lepas dari pergulatan ekonomi ya, Pak Roni ya. Kita sebagai penyuluh, bagaimana nilai-nilai agama ditanamkan di konteks keekonomian yang disebut gapura ini? Ya, jadi pendampingan kami di penyuluh ini memang menitik beratkan pada bagaimana usaha dari anggota majelis taklim yang ada itu, yang pertama kita jiwai sebagai sebuah bentuk ibadah, kita motivasi sehingga ketika berusaha itu orientasinya bukan hanya untung dan rugi saja, tapi bagaimana usaha mereka ini, usaha dari anggota majelis taklim ini bisa bernilai ibadah. Syukur-syukur memang berkembang dengan baik. Kalaupun tidak, tapi sudah usaha. Jadi nilai-nilai di sana kita tanamkan bagaimana tidak hanya meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi bagaimana menjaga usahanya bagaimana sesuai dengan ajaran syariat. Kemudian yang menarik itu kita seringnya bagaimana melancarkan usaha dengan infak dan sedekah. Jadi dengan infak dan sedekah insya Allah ada keberkahan. Jadi tujuannya tidak semata-mata untung, tapi bagaimana bisa berbagi juga. Kalau yang berjalan selama ini Pak Ron, bentuk konkret pelatihan atau seperti apa teknis dalam rangka pendampingan gapura yang dijalankan teman-teman penyuluh ini Pak? Apakah sudah ada usahanya atau di majelis taklim itu kita yang mengembangkan dengan bentuk pendampingan pelatihan atau seperti apa? Ya. Yang kita dampingi itu memang rata-rata yang sudah punya usaha tapi butuh untuk support, mungkin tambahan pendanaan, dan itu kita linkkan dengan lembaga-lembaga yang ada yang sudah mempercayakan pada kita, biasanya dari Basnas Mas ya. Dari Basnas itu ada program mustahik produktif ya. Itu biasanya kita akan arahkan ke sana, sehingga teman-teman yang di majelis taklim ini terkait dengan pelatihan rata-rata itu orang usaha kalau di itu kan tidak ada pembukuan ya. Betul. Jadi paling kita memberikan pelatihan bagaimana punya usaha ini dicatat, dibukukan. Mana uang yang untuk keluarga, mana uang yang dari usaha untuk mengembangkannya lagi, biar nanti tahu usaha saya ini berkembang atau tidak. Nah itu kalau ada catatan atau punya pembukuan secara sederhana, itu akan tahu loh ini kemana saja dapat bantuan, dapat kok malah habis. Nah itu kemana itu? Nah itu kita ajak untuk bagaimana usahanya ini ada pembukuan. Berarti kalau dari itu sisi monitoring dan evaluasinya ya Pak Ron ya. Dan akses permodalan atau support itu bisa didapat salah satunya Basnas ya, dari Dinkop, ada teman-teman yang sudah punya kerjasama dengan lembaga yang lain bisa itu. Bahkan awal-awal dulu itu ada penyuluh yang senior ya, Pak Taufik itu sebelum ada program yang dari Basnas itu sudah bagaimana
menghidupkan apa namanya ekonomi di Majelis Taklim itu dengan menggandeng lembaga-lembaga yang ada. Ini ada kebutuhan ini di anggota Majelis Taklim saja dimintakan dari organisasi masyarakat. Dapat berapa itu sudah jalan sebelum ada program itu yang sudah lama sekali, tahun 2012-an itu sudah jalan. Oke. Itu dari sisi teknis ya Pak ya, teknis monitoring, kemudian ada teknis akses permodalan. Yang tidak kalah pentingnya Pak Ron, ketika kita bicara usaha itu kan ada akses di mana usaha ini dijual dan dipasarkan. Bagaimana Pak Ron peran penyuluh di sisi yang itu? Ini teman-teman yang mendampingi para apa namanya anggota Majelis Taklim yang berat itu dulu ketika ada COVID Mas ya. Ada COVID itu kan jualan ndak jadi kita usahakan mendampingi itu dengan bagaimana bisa memasarkan cara online. Yang sebelumnya itu offline bisa cara online. Itu kita apa namanya arahkan atau kita dorong untuk ke sana sehingga akses penjualan ini bisa lintas, tidak hanya sekedar lokal ya. Dan rata-rata yang dicabangi kan memang usaha-usaha yang lokal. Tapi dengan adanya pelatihan dan untuk jualan online itu alhamdulillah ada sebagai solusi dulu itu ya. Ini pertanyaan terakhir tentang Gapura Pak Ron. Kaitan dengan omset atau produk yang paling membanggakan dari teman-teman penyuluh per hari ini itu apa? Dan omsetnya mungkin bisa di spill berapa gitu yang bisa artinya bisa perputarannya di majelis ini sendiri. Ini kan ada beberapa penyuluh ya, seingat saya itu mulai tahun 2001 sampai sekarang ada sekitar 36 penyuluh yang sudah menjalankan program Gapura ini. Ini yang lagi bagus-bagusnya ini dampingan dari teman penyuluh juga dari Pak Mukhlis itu Telogo Wungu itu mendampingi usaha kopi sehingga sudah berkembang dan kemarin omsetnya bisa mencapai 100 juta. Alhamdulillah itu ya. Dan itu luar biasa teman-teman. Salah satu peran penyuluh di inovasi yang namanya Gapura. Dan kita sekilas sudah apa-apa. Kita memperkenalkan program-program penyuluh. Yang kedua ini ada Larasati. Apa sih Pak Ron itu Larasati? Larasati ini kalau di tingkat Kementerian Agama Kabupaten Pati adalah rintisan Pak ya, rintisan inovasi, diadopsi sebagai program inovasi rintisan ya. Jadi dasarnya adalah dari MOU atau kesepakatan antara Kementerian Agama Kabupaten Pati beserta dengan Direktur Utama RSU Suwondo Pati. Nah itu kami melihat bahwa layanan kepada masyarakat, bagaimana mendekatkan umat pada agamanya ini yang belum tersentuh adalah mereka yang justru rawan terhadap keimanan dan ketika sakit itu orang akan cenderung menurun rasa takwa dan keimanannya. Kadang-kadang seperti itu, dan ini kita tangkap bahwa perlu penyuluh sebagai garda terdepan dari Kementerian Agama itu memberikan layanan pada pasien yang sedang kritis, yang mungkin sampai terminal, juga terhadap keluarganya bagaimana menyikapi terkait dengan musibah yang sakit ini. Maka itu kita ada program Larasati, namanya adalah layanan Larasati, layanan rohani sembuhkan diri dan hati ya. Larasati. Jadi ini juga secara organik Mas. Jadi berawal dari MOU itu kita sudah berjalan sejak Februari 2025 sampai sekarang. Alhamdulillah dari 36 penyuluh yang ada waktu itu ya, itu semuanya kita libatkan untuk memberikan bimbingan rohani pada pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Suwondo. Saat ini sudah ada berapa rumah sakit yang sudah dikerjasamakan dengan adanya inovasi rintisan Larasati ini? Larasati ini karena rintisan ya Pak, itu MOU yang kita buat
baru dengan RSUD Suwondo, akan tapi di akhir bulan Juni kemarin dari teman-teman penyuluh, karena alhamdulillah Mas, ini Pok Jaluh mendapatkan anggota baru atau pasukan baru dari teman-teman yang non ASN sekarang menjadi P3K dan fungsional semua, itu kan punya kewajiban untuk menjalankan fungsi pokoknya juga untuk mendampingi teman-teman yang berkebutuhan khusus. Nah, kita sasaran khususnya itu ya ada yang di rumah sakit, ada keluar pasien, ada di lapas. Sehingga ini sudah ada pembicaraan awal ya dengan RSUD Kayen, terus dengan RSI Pati yang ada di Kajen itu, sama Sebening Kasih di Tayu. Tapi ini baru kita godok terkait dengan MUU, dan nanti bisa baru kita sondingkan dengan pimpinan kira-kira kapan bisa kita. Tapi secara SDM kita sudah petakan, dan itu kita mampu untuk mengembangkan Larasati ini tidak hanya di RS Suwondo Pati, tapi di rumah sakit kita ada. Toh semua mereka adalah umat yang perlu layanan dari Kementerian Agama. Oke. Secara kemanfaatan Pak, di Larasati ini Pak Ron, apakah yang menerima manfaat itu hanya yang sakit, atau bisa dari keluarga, atau bisa dari unsur pegawai juga? Oh iya, ini di awal ya dengan MOU dengan RSUD itu memang layanan kami di MOU itu tertera bahwa layanan kami adalah kepada pasien dan keluarga pasien. Nah, termasuk mungkin kalau pada permintaan nanti untuk pegawainya juga kita siap. Kita siap. Tapi selama ini kita ke pasien dan keluarga pasien. Gitu, ya. Dan ini Pak Ron, yang kaitan dengan Larasati, apakah itu nanti memungkinkan diakses untuk masyarakat umum ketika memang diharapkan Pak Ron? Selain yang di rumah sakit atau di Larasati itu kan memang program kita memang awalnya dari MOU, tidak menutup kemungkinan nanti kita on call ya, karena sebagaimana yang disampaikan oleh para pimpinan bahwa kita sebagai ASN di Kementerian Agama ini 24 jam harus siap kalau ada yang membutuhkan itu. Tapi kita juga akan memikirkan yang layanan yang on call yang di rumah sakit saja ini kita belum bisa melayani karena mungkin waktu yang tidak menentu itu. Kalau nanti ini mungkin ke depan akan kita coba bahas secara khusus ya. Nah, layanan on call itu kan memang kedaruratan ya. Betul. Itu memang perlu petugas-petugas yang ready on time ketika ada panggilan, mungkin tengah malam juga siap. Nah, ini kan perlu yang jangkauannya dekat dan sebagainya. Ini butuh pembahasan yang tapi secara organik yang sesuai MOU itu hari Selasa dan Kamis sudah berjalan alhamdulillah. Oke. Ya. Sekilas lagi masih tentang Larasati, Pak Ron. Pengalaman apa sih yang paling bahasanya sekarang paling greget atau paling lucu atau paling apa yang bisa dibagi, Pak Ron? Ya, kita ke rumah sakit ini kan secara SOP ya, kita biasanya mengenalkan diri bahwa ada layanan dari Kementerian Agama terkait dengan silaturahim dan mendoakan pada pasien dan keluarga pasien buat beri kesabaran. Rata-rata itu banyak yang terenyuh dan ternyata ada layanan seperti ini sekarang di rumah sakit itu yang barusan tadi saya tugas itu nangis Pak, didoakan kok malah nangis. Ternyata Pak memang agak terenyuh, istrinya bilang gitu, terenyuh didoakan sama itu. Jadi kalau segi manfaat tentu yang bisa menilai adalah orang eksternal ya. Betul. Dari kami sendiri sebelum secara spesifik mengadakan evaluasi, tapi alhamdulillah kemarin dari pelayanan dari RSUD juga mengatakan ada layanan pasca rawat, yaitu dari internal dari rumah sakit itu termasuk ada pertanyaan dengan adanya rohaniawan dari Kemenak, pendapatnya gimana, itu responnya sangat
bagus, luar biasa, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, yang Tapi secara apa namanya data ini belum kita belum kita karena baru 6 bulan ya, Februari sampai Juli ya, 6 bulan ya. Nanti mungkin akhir tahun kita evaluasi. Oke. Ya. Dan satu inovasi lagi yang sekilas bisa diperkenalkan dengan masyarakat umum terkait dengan pelita, pelipur pelipur luka ya. Pelipur luka, intankan jiwa. Apa sih itu Pak Ron? Ini juga apa? Bukan program yang kita apa namanya rancang secara apa spesifik, enggak. Kita juga melayani apa namanya memang orang-orang yang butuh secara khusus itu di lapas. Di lapas itu kan banyak mungkin persoalan-persoalan yang sehingga menjadi penghuni lapas itu kan banyak persoalan ya. Betul. Nah, itu kita butuh mendekat juga dan mendekatkan agama pada mereka penghuni lapas itu. Para penghuni lapas itu butuh akan sentuhan rohani dari Kementerian Agama. Jadi kita berdasarkan MOU juga Pak, ini bersama-sama itu penandatangannya dengan RSUD dan dengan lapas itu penandatangannya sama, kerjasama. Kita pelayanan di lapas itu adalah BTQ yang pertama, terus apa namanya pemberian ceramah agama, sentuhan rohani dan konsultasi. Jadi situ biasanya hari Rabu dan hari Jumat. Jadi ada 36 penyuluh yang dulu itu kita bagi di setiap pertemuan. Di hari Rabu itu sekitar ada cowoknya ada 5, cewek ada 4 itu. Yang melatar belakangnya itu apa Dok? Dulu punya ide di lapas itu enggak di tempat lain yang dari lapas itu memang kalau sesuai dengan KMA 516 sebagai sasaran khusus dari penyuluh agama untuk diberikan binaan dan bimbingan warga lapas itu dan punya hak. Maka kita sebelum-sebelumnya itu kan secara pribadi, tidak secara organisasi yang di lapas itu bimbingannya. Lah kenapa yang punya hak dan wewenang tidak? Ini baru kita MOU kan per Januari atau Februari 2025 dan alhamdulillah semua penyuluh yang dulu itu sudah bisa ikut membimbing di sana. Sepanjang perjalanan ini di lapas Pak, kita kan memandang bahwa unsur dari anggota yang di lapas dengan berbagai permasalahannya yang paling menegangkan ya Pak di proses itu, apakah ada atau biasa-biasa aja atau seperti apa Pak? Awal kita mau masuk ke lapas itu memang ada agak-agak gimana ya, grogi ya. Wah, yang penghuninya kayak wajah yang sangar gitu ya, bertato gitu ya gitu. Tapi ternyata dengan kehadiran kita alhamdulillah mereka welcome dan malah justru merasa diorangkan. Dan kita ke sana juga tidak menggurui ya. Istilahnya kita belajar bersama bagaimana kehidupan. Memang kehidupan itu ya kayak gitu, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang ya punya masalah, saking masalahnya itu. Dan kita selalu membombong hati mereka, membesarkan hati ya, dari penghuni itu bahwa tidak selamanya yang di dalam sebagai penghuni di dalam itu jelek, tapi bagaimana nanti setelah berproses di dalam ini menjadi baik di luar. Gitu. Oke, saya yakin di perjalanannya Pak Ron dan kawan-kawan ini pasti ada yang mengharapkan tersentuh, artinya tersentuh dengan program-program Pak Ron. Ada Gapura, ada Larasati, ada Pelita. Ini pertanyaan yang paling akhir Pak Ron. Sekilas kita mengenalkan ada Gapura, ada Larasati, ada Pelita. Bisa nggak masyarakat umum nanti mengakses program-program penyuluh ini? Kalau bisa nanti aksesnya kepada siapa dan di mana? Karena kalau kita melihat 3 program Pak Ron dan kawan-kawan di Pokjaluh ini semua kan bisa mengakses. Artinya kalau yang seperti Larasati mungkin dari pasca dia sakit di rumah sakit, ketika pasca sakit mungkin bisa mengakses kegiatan layanan rohani entah panggilan atau apa. Begitupun yang Pelita, kan pasti ada jadwal
teman-teman yang di lapas itu kan pasti keluar, dan ketika ingin mengakses layanan rohani itu seperti apa Pak Ron? Ya, jadi kita alhamdulillah di Pati ini penyuluhnya total sekarang Mas ya, dari P3K, PNS maupun non PNS. Kalau yang P3K atau yang fungsional dan PNS itu seluruhnya ada 120 penyuluh. 120 penyuluh ini tersebar di 21 KUA kecamatan, sehingga teman-teman dari ex napi mungkin ex warga binaan, terus ex yang sakit-sakit di rumah sakit itu memang kita sudah mengenalkan diri di awal ketika nanti sudah kembali di rumah pengen layanan yang macam-macam tentang keagamaan itu bisa menghubungi penyuluh di KUA terdekat gitu. Jadi masing-masing di KUA sekarang alhamdulillah penyuluhnya lumayan, ada yang 5, ada 6, ada yang sampai 8 alhamdulillah ya. Itu membawa di semua desa ya Pak Ron ya. Betul. Oke Pak Ron, terima kasih waktunya sudah hadir hari ini di podcast Kemangi. Kementerian Agama Pati memberi informasi dan selamat menjalankan tugas, semoga sukses selalu. Oke, terima kasih sahabat religi. Usai sudah kita berjumpa di hari ini bersama Pak Ron dan kawan-kawan dari Pokjaluh, kelompok kerja penyuluh agama Islam, agama Kristen, agama Buddha di Kementerian Agama Kabupaten Pati, dan sampai jumpa lagi di podcast Kemangi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.